Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A, Bimbingan Konseling Angkatan 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mempraktekkan terkait dengan pemberian layanan bimbingan klasikal pada layanan dasar belajar bidang belajar, yaitu dengan topik motivasi belajar yang tinggi bagi peserta didik. Nah, teman-teman sekalian, pada pemberian layanan kali ini topik yang akan saya angkat adalah motivasi belajar yang tinggi bagi peserta didik. Nah, mengapa demikian motivasi belajar yang tinggi disebut up to date? Karena dengan adanya motivasi belajar yang tinggi itu memberikan sebuah motivasi energik daripada diri peserta didik, di mana semangat dari proses belajar peserta didik itu akan timbul dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, sehingga dengan adanya hal itu dapat menunjang proses pembelajaran yang dimilikinya. Proses pembelajaran yang dulunya rendah bahkan akan memberikan sebuah peningkatan terhadap proses hasil dari belajarnya. Nah, kemudian hal itulah yang membuat mengapa demikian topik ini update untuk kita bahas. Karena memang hal itu sangat penting untuk diketahui oleh diri peserta didik untuk masa depannya, dimana demikian dengan adanya bimbingan belajar layanan klasikal yang membahas dengan topik hal ini dapat memberikan pembaharuan terhadap diri peserta didik untuk meningkatkan sebuah motivasi dalam dirinya, sehingga proses pembelajaran lebih terjalan dengan maksimal. Nah, adapun demikian hal itu pula dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang menarik tentunya, di mana kita dapat memberikan sebuah pemahaman terkait dengan diri peserta didik untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar yang tinggi itu dan bagaimana faktor yang memberikan akibat terjadinya kerendahan terhadap motivasi yang dimilikinya. Dan dengan hal itu kita dapat menyelipkan teknik-teknik permainan yang menarik di dalamnya, sehingga ketertarikan peserta didik untuk mengetahui lebih dalam materinya akan lebih meningkatkan pengetahuannya, dan juga melakukan prosesi tanya jawab, di mana tanya jawab ini memberikan sebuah wadah untuk peserta didik mengungkapkan bagaimana pandangan, pengalaman yang telah dilaluinya, sehingga kita dapat membantunya untuk meluruskannya dengan hal-hal yang akan dibahas pada bimbingan layanan klasikal yang akan saya bahas nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses praktek layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal pada layanan konsep layanan dasar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah bergabung di link Google Meet yang Ibu bagikan ke grup kelas kalian untuk mengawali kegiatan layanan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sebelum dari itu, mungkin dari anak-anak sekalian bisa mengaktifkan kameranya. Dan jika yang tidak, mohon tetap di depan kamera dan memperhatikan proses layanan yang akan diberikan hingga berakhirnya nanti. Nah,
anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya dan kalian di kelas 8 ini. Nah, di sini mungkin juga sebelum kita mengawali kegiatan layanan yang akan kita lakukan, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ada yang bisa memimpin? Bagaimana? Saya Ibu. Ya, silahkan Ulfia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Ulfia sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa mengawali kegiatan kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, untuk sekarang Ibu akan mengabsen dan silahkan didengar namanya. Yang pertama ada Ulfia. Hadir Ibu. Nurleli Nukman. Hadir Bu. Reska Rahayu. Ya. Dan Nabila. Baik. Sekarang karena kita juga sudah memasuki proses kegiatan layanan di sini, Ibu akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi yang akan kita pelajari maupun pahami terkait dengan apa yang akan Ibu berikan nantinya. Nah, layanan ini nantinya bertujuan di mana agar anak-anak sekalian dapat lebih meningkatkan motivasi belajar yang tinggi terhadap proses pembelajaran yang akan dipelajari, karena ini adalah hasil analisis kebutuhan Ibu terhadap kebutuhan siswa-siswi di kelas kalian. Sehingga Ibu mengambil materi yaitu motivasi belajar yang tinggi pada materi kegiatan layanan kita pada kali ini. Nah, pada kali ini kita melalui metode daring karena dapat kita ketahui bahwasannya sekolah didaringkan selama beberapa hari. Nah, jadi pada tujuan umum kita kali ini dapat anak-anak sekalian ketahui bahwasannya hal ini untuk meningkatkan bagaimana proses belajar anak-anak sekalian dapat lebih meningkat lagi dan tidak mengabaikan dan lalai terhadap mata pelajarannya anak-anak sekalian. Nah, kita langsung saja. Juga Ibu akan membagikan PowerPoint yang berisikan materi yang akan Ibu berikan pada hari ini untuk pelayanan bimbingan konseling di kelas 8 ini. Nah, bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Sudah Bu.
Baik. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya materi dan judul daripada apa yang akan kita lakukan pada kegiatan layanan yang akan Ibu berikan pada hari ini adalah motivasi belajar. Nah, semuanya sudah tahu nama Ibu kan? Belum, Bu. Nah, nama Ibu itu sendiri Nabila Asy-Syafi'i, bisa juga dipanggil Ibu Nabila. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, adapun materi daripada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana yaitu pada tahap khusus ialah tahap pengenalan, akomodasi serta dengan tindakan. Nah, pada tahap pengenalan ini kita atau Ibu berharap anak-anak sekalian dapat menganalisis nantinya sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga nantinya anak-anak dapat lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, yang kedua adalah tahap akomodasi, di mana tujuan daripada tahap akomodasi ini adalah di mana anak-anak sekalian dapat menunjukkan pemahamannya terkait dengan sikap dan kebiasaan yang mempengaruhi motivasi daripada belajar anak-anak sekalian, terutama pada saat belajar di kelas. Dan yang ketiga adalah tahap tindakan. Nah, tujuan daripada tahap tindakan ini di mana keterampilan anak-anak sekalian dapat menentukan berbagai sikap dan kebiasaan yang dapat nantinya dan bisa mempengaruhi daripada proses belajar anak-anak sekalian daripada motivasi belajar ini. Nah, selanjutnya dapat anak-anak sekalian ketahui bahwasannya motivasi belajar itu sendiri merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran, di mana dengan adanya seorang peserta didik, siswa maupun seorang pelajar yang akan melalui proses pembelajaran yang baik apabila dengan adanya faktor pendorong, di mana pendorongnya itu adalah motivasi belajar yang tinggi. Dengan motivasi belajar yang tinggi ini pula, peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika sudah memiliki dan memiliki sebuah ketekunan dalam motivasi belajar yang tinggi ini. Nah, anak-anak juga sekalian, jikalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang Ibu sampaikan, bisa langsung ajukan tangan dan bisa menanyakan jika ada yang kurang dipahami terhadap penjelasan Ibu. Bisa saat Ibu presentasi maupun nanti di akhirnya. Nah, Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu kita lanjut pada bagaimana sih peran dan fungsi dalam motivasi belajar itu sendiri. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya terdapat 3 peran dan fungsi dalam motivasi belajar itu sendiri. Nah, dalam motivasi belajar yang tinggi, yang pertama itu adalah di mana berperan sebagai penentuan penguatan belajar, sehingga dengan kami sebagai guru harus memberikan layanan ini kepada Ananda sekalian agar anak-anak sekalian dapat memiliki motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar anak-anak sekalian, sehingga belajar dan hasil daripada belajar anak-anak sekalian lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Nah, dalam motivasi ini dapat berperan sebagai penguatan
dalam proses pembelajaran di mana anak-anak sekalian nantinya dihadapkan pada suatu masalah dan menentukan suatu pemecahan dan hanya dapat dipecahkan melalui bantuan hal-hal yang pernah dilalui, sehingga hal itu perlu dilalui oleh proses belajar terlebih dahulu, sehingga tanpa adanya motivasi ini pula dapat mengakibatkan anak-anak kurang daripada belajarnya, sehingga dapat menurun dan tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Dan yang kedua adalah perannya itu memperjelas bagaimana tujuan daripada belajar anak-anak nantinya. Nah, Ananda sekalian juga dapat berperan di mana dalam tujuan belajar harus ada memiliki tujuan yang jelas. Di mana tujuan ini adalah berat kaitannya dan maknanya pada saat kita belajar. Sehingga dalam belajar butuh sebuah tujuan untuk berada pada motivasi belajar yang tinggi sehingga dapat memuaikan hasil yang maksimal dan dapat diketahui dan dinikmati manfaatnya oleh kalian sendiri nantinya. Dan yang ketiga adanya motivasi, di mana motivasi ini menentukan ketekunan belajar. Dan ketekunan ini adalah proses di mana ketika kita mempelajari sesuatu dengan baik dan tekun pada harapan dan tentunya adalah istiqomah dalam ajaran kita akan memperoleh hasil yang lebih baik pula. Sehingga dalam motivasi belajar ini, motivasi belajar yang tinggi dapat menciptakan ketekunan, keuletan, dan istiqomah terhadap belajar yang anak-anak lakukan. Sehingga proses hasil daripada belajar anak-anak sekalian nantinya dapat lebih maksimal. Maka dari itu penting halnya peran dan fungsi pada motivasi belajar yang tinggi ini. Nah, selanjutnya adalah dapat diketahui bahwasannya pendorong daripada pencapaian prestasi, usaha, dan pencapaian-pencapaian yang telah Ananda lakukan, Ananda berikan, serta Ananda capai di sekolah merupakan sebuah prestasi peserta didik yang dimana berasal daripada motivasi belajar yang tinggi. Karena untuk mencapai tujuan daripada belajar yang maksimal, belajar yang baik, butuh motivasi belajar yang tinggi. Sehingga belajar halnya perlu didampingi dan perlu dibersamai oleh motivasi belajar itu. Nah, anak-anak juga perlu tahu bahwasannya motivasi belajar yang tinggi ini terdapat dua macam. Di antaranya adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi ini adalah motif yang berbeda kaitannya. Dan yang pertama itu adalah intrinsik. Nah, motif ini yang menjadi aktif dan berfungsinya di mana tanpa harus dirangsang dari luar, karena ini adalah motif dari dalam individu yang sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Nah, bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik ini, maka secara sadar anak-anak yang memiliki motivasi ini akan lebih dalam belajar dan lebih maju, lebih ingin terdorong untuk memotivasi dirinya sendiri tanpa dari luar dirinya. Dan hal ini pula dilatar belakangi pada keinginan positif bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang dan dapat menjadi pedoman dalam hidupnya di masa yang akan datang. Nah, di sini ada tidak yang mempunyai motivasi intrinsik ini?
Ya tentunya ada, semuanya ada. Cuman untuk mewujudkan itu Ananda perlu motivasi yang kuat, motivasi yang tinggi sehingga proses belajar Ananda bisa lebih tinggi daripada evaluasi dan hasilnya. Nah, selanjutnya itu adalah motivasi intrinsik. Nah, motif ini adalah aktif dan berfungsi dari bisa dibilang rangsangannya dari luar diri, di mana luar diri ini adalah lingkungan dan faktor situasi belajar. Dan bagaimana bagaimana anak-anak sekalian belajar dari segala motivasi belajar yang telah dimiliki sehingga dapat menciptakan hasil daripada belajar yang sesuai. Nah, dari kedua hal itu terdapat dua faktor, di mana yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini sendiri meliputi dua faktor lagi, di antaranya adalah faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, faktor fisik ini dalam internal adalah sebuah bentuk tubuh yang meliputi bagaimana nutrisi, kesehatan, dan fungsi fisik serta dengan kondisi-kondisi panca indera tentunya. Nah, ini adalah sebuah bentuk bagaimana pendukung dalam proses belajar Ananda, sehingga dengan hal motivasi belajar ini dapat mendorong Ananda tanpa dengan melihat kondisi fisik yang ada. Dan yang kedua adalah faktor psikologis, yang mana berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong dan menghambat daripada aktivitas belajar pada diri anak-anak sekalian, sehingga dapat diketahui bahwasannya penting kedua faktor ini untuk dipelajari dalam motivasi belajar Ananda sehingga proses belajar yang Ananda lakukan dapat lebih baik. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini meliputi faktor non-sosial serta dengan faktor sosial. Nah, faktor non-sosial ini meliputi keadaan udara, cuaca yang panas, waktu, tempat, dan sebagainya, yaitu sarana dan prasarana dan fasilitas di sekolah. Nah, dan hal ini adalah faktor yang meliputi bagaimana fasilitas belajar Ananda yang di mana nantinya akan mendorong motivasi belajar Ananda melalui prasarana yang ada di lingkungan sekolah sehingga menciptakan sebuah belajar dan hasil belajar dari anak-anak sekalian yang lebih baik dan maksimal hasilnya. Dan yang kedua adanya faktor sosial pada eksternal ialah faktor daripada seseorangnya, yaitu manusia diantaranya ibu sendiri sebagai guru konselor dari anak-anak sekalian dan semua guru-guru mata pelajaran, guru wali kelas, serta dengan teman-teman Ananda sekalian, juga dengan maupun yang dilihat secara langsung maupun dengan bertemu di foto baik suara melalui handphone. Nah, sehingga dapat diketahui bahwasannya belajar ini perlu dilapisi dengan motivasi belajar yang tinggi, sehingga dengan motivasi belajar yang tinggi ini pula dapat meningkatkan sebuah belajar Ananda yang lebih maksimal dan memiliki hasil daripada evaluasi hasil dari belajar Ananda sekalian yang meningkat nantinya. Nah, dapat diketahui Ananda sekalian bahwasannya penyebab daripada kurangnya motivasi belajar ini pula terbagi menjadi dua, diantaranya adalah internal dan eksternal. Nah, internal
sendiri dapat diketahui bahwasannya di antaranya yang pertama adanya belum punya target, impian, ataupun cita-cita. Nah, Ananda sekalian, dapat kita ketahui bahwasannya dalam belajar kita memerlukan sebuah target, di mana target itu adalah sebuah motivasi di mana kita harus mencapai hal itu, di mana impian itu kita harus mencapainya, di mana cita-cita itu kita harus merintisnya sehingga tercapai dan terbuat dalam satu bentuk sehingga target, impian, dan cita-cita itu dapat kita miliki. Sehingga dengan motivasi belajar yang tinggi dapat menciptakan sebuah nilai belajar yang maksimal pula. Dan yang kedua adalah tidak percaya diri. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya kurang motivasi belajar itu adalah tidak punya ketidakpercayaan diri. Di mana dengan tidak percaya diri apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu akan mengakibatkan penghambatan terhadap bagaimana kita belajar, karena itu akan mendropkan motivasi belajar yang kita miliki. Sehingga di sini kita harus membiasakan mengenal diri kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga adanya pola pikir yang masih keliru. Nah, di sini Ananda sekalian, sebelum mengkelirukan hal yang dapat menjadi sebuah hal yang menjadi penyebab kurangnya motivasi belajar, anak-anak sekalian dapat mencari terlebih dahulu apakah ini sudah betul, apakah ini sudah jalannya, apakah ini benar. Jadi sebelum memikirkan hal yang tidak ataupun keliru, terlebih dahulu carilah, ketahuilah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah terlalu fokus pada gadget. Nah, di sini pasti anak-anak sekalian punya gadget. Kan tidak mungkin masuk dalam Meet Ibu tanpa gadget. Iya, Ibu. Nah, di sini anak-anak sekalian dapat ketahui bahwasannya gadget itu memang adalah sebagai penunjang dalam belajar, namun gadget itu pula dapat menyebabkan sebuah kurangnya motivasi belajar karena terlalu fokus di dalamnya, melainkan tidak fokus pada isinya yang menyebabkan penunjangan belajar Ananda sekalian. Nah, sehingga perlu halnya dibatasi dan diberikan kefokusan terhadap isi yang memberikan penunjangan terhadap belajar Ananda. Nah, yang kelima adalah tidak punya jadwal belajar. Nah, di sini bukan hanya jadwal belajar di sekolah. Anak-anak sekalian harus mampu membuat bagaimana jadwal belajar mulai daripada bangun hingga dengan tidur kembali. Mungkin belajar semisal dari sekolah, yaitu sudah asar, atau sudah maghrib, atau sudah isya. Ananda sekalian harus perlu dan mampu membuat jadwal belajar Ananda sekalian. Nah, selanjutnya adalah penyebab kurangnya motivasi belajar eksternal. Nah, di sini yang pertama adalah belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pembelajarannya. Nah, di sini pula dapat diketahui bahwasannya dengan tidak dapat menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang guru pelajaran berikan terhadap kita, itu akan mengakibatkan bagaimana kita belajar, bagaimana kita menerima pembelajaran, sehingga dengan itu terjadilah kurangnya motivasi belajar. Dan yang kedua adalah pertemanan yang kurang baik.
Nah, di sini semua teman memang baik halnya. Anak-anak sekalian juga tidak menutup kemungkinan tidak memiliki teman sama sekali. Maupun tidak sama sekali, anak-anak sekalian punya teman sekelas, teman yang diajak bermain sore hari misalnya. Nah, di sini kita harus mengatur di mana kita harus memilah teman yang baik untuk kita contoh, teman yang baik untuk kita ikuti, sehingga motivasi belajar dapat lebih meningkat lagi, tidak malah down kembali akibat pengaruh daripada teman yang tidak dapat meningkatkan peningkatan belajar daripada motivasi belajar yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah terlalu mengandalkan teman. Nah, di sini dengan kita selalu berteman dengan orang yang sangat bisa dibilang effort dengan kita, pasti anak-anak sekalian sudah tahu bagaimana effortnya teman sehingga baru ingin berteman jika temannya itu effort dengan kita. Nah, malah sebaliknya kita tidak bisa memanfaatkan effort daripada teman kita sendiri, karena dengan hal itu kita akan selalu mengandalkan sisi dari teman kita, di mana sedikit-sedikit teman, sedikit-sedikit teman, apapun itu teman, bahkan belajar ujian itu dari teman, jawabannya dari teman. Nah, tidak boleh seperti itu, sehingga dengan itu motivasi belajar anak-anak sekalian menurun karena memiliki pandangan bahwa saya punya teman ini bisa memberikan saya pemahaman, pengetahuan, sehingga belajar Ananda lebih kurang dan tidak termotivasi untuk belajar sendiri. Nah, yang terakhir adalah sedang mengalami masalah atau sedang ada masalah. Nah, sedang ada masalah ini adalah sebuah penyebab utama di mana seseorang mengalami kurangnya motivasi belajar, sehingga anak-anak sekalian harus dapat mengendalikan masalah yang dimiliki sehingga tidak menyebabkan kekurangan motivasi terhadap dirinya dalam belajar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Yang lainnya harap tetap berada di depan room ya. Baik, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya itu adalah bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi belajar yang tinggi. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar yang tinggi anak-anak sekalian terdapat daripada yang Ibu tentukan ada 6 cara. Nah, yang pertama adalah cara yang pertama menuliskan target, impian, dan cita-cita. Nah, mulai sekarang anak-anak sekalian harus menuliskan target, impian, dan cita-citanya di bukunya masing-masing. Ibu berikan waktu 3 menit. Ibu rasa waktu 3 menit itu terlalu lama. Ibu berikan waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah? Oke. Sekarang
daripada apa yang anak-anak tulis di situ, dapat anak-anak lihat bahwasannya itu adalah sebuah cara di mana kita dapat meningkatkan motivasi belajar yang tinggi, sehingga dapat menunjangkan hasil dari proses pembelajaran yang lebih baik, lebih maksimal. Dan yang kedua adalah membuat jadwal belajar. Nah, anak-anak sekalian harus dapat membuat jadwal belajar, mulai dari bangun hingga dengan tidur. Dan yang ketiga adalah menentukan gaya belajar. Di sini, anak-anak dapat menentukan bagaimana gaya belajar anak-anak sendiri, baik itu gaya belajar auditorial, baik itu gaya belajar kinestetik, baik itu gaya belajar visual. Jadi dengan gaya belajar itu anak-anak bisa mengungkapkan bagaimana sih gaya belajar yang anak-anak mau terhadap guru pembelajaran, sehingga hal itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak sekalian, sehingga proses belajarnya lebih baik, lebih maksimal, mengalami perubahan terhadap bagaimana proses belajar yang sekarang dan selanjutnya. Dan yang keempat adalah membuat hadiah dan hukuman. Nah, hadiah Ananda dapat buat bagaimana Ananda mengapresiasi diri Ananda dengan hadiah itu terhadap pencapaian yang Ananda dapatkan dari proses belajar yang Ananda lalui. Dan hukuman di sini adalah Ananda dapat menciptakan hukuman terhadap dirinya, di mana hukuman itu tidak menentu dalam halnya seperti Ananda yang pikirkan. Ananda bisa memberikan hukuman dalam bentuk, saya kemarin tidak bisa menyelesaikan soal matematika. Nah, hari ini saya harus menghafal dan belajar soal ini, dan besoknya harus lebih paham dan memahami apa daripada sisi matematika ini. Sehingga dengan hadiah dan hukuman yang seimbang dan setimpal daripada proses belajar dapat memotivasi bagaimana belajar dari Ananda sekalian. Dan yang kelima adalah membuat kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini dapat Ananda lakukan masih pulang dari sekolah dan saat mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga dengan kelompok belajar ini Ananda dapat saling bertukar pikiran. Dan yang terakhir adalah istirahat dan refreshing. Dan di mana hal ini dapat Ananda lakukan dalam hal di mana ketika Ananda sudah melakukan proses belajar itu, sehingga setelah melakukan istirahat dan refreshing itu timbullah kembali motivasi belajar yang tinggi, sehingga proses belajar yang Ananda lakukan lebih baik, lebih maksimal. Nah, itulah tadi materi yang Ibu berikan terkait dengan proses bagaimana sih kita meningkatkan gaya belajar yang kita miliki. Nah, meningkatkan motivasi belajar itu memang penting halnya untuk kita agar hasil belajar yang kita miliki dapat lebih baik. Nah, di sini ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya terkait dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Bagaimana atau mungkin sudah dipahami? Dipahami, Ibu. Baik. Jadi itulah tadi di mana kita harus meningkatkan sebuah motivasi daripada belajar yang kita miliki, sehingga motivasi belajar yang tinggi ini dapat mendorong hasil daripada proses belajar yang maksimal dan efektif. Dan
Hasil itu pula dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar yang anak-anak miliki di kelas 8 ini. Karena seperti yang diketahui daripada hasil dahulu sebelum Ibu masuk bahwasanya anak-anak di sini masih perlu proses belajar dan motivasi belajar tentunya yang tinggi dalam menunjang proses belajarnya dan hasil belajarnya. Nah, di sini pula mungkin dari apa yang Ibu jelaskan, mulai daripada motivasi, bagaimana tujuan, bagaimana peran, fungsi daripada motivasi belajar ini merupakan sebuah fungsi utama daripada bagaimana kita mendapatkan hasil daripada proses belajar yang maksimal dan dapat memberikan keuletan kepada proses belajar yang kita lalui. Nah, di sini juga mungkin ada satu orang yang dapat memberikan pesan dan kesan terhadap materi kita, materi layanan yang hari ini Ibu berikan. Ulvia mungkin? Oh iya Bu, jadi yang dapat saya terima dari penjelasan Ibu tadi itu bahwa motivasi belajar itu merupakan faktor yang turut menentukan keaktifan dalam pembelajaran. Adapun macam-macam motivasi yang saya pahami dari penjelasan Ibu tadi itu yaitu faktor intrinsik, motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Adapun itu tadi macam-macam Bu. Terus faktornya itu faktor internal dan faktor eksternal. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali, Elvia. Terima kasih sudah menyimak dengan baik apa yang telah Ibu berikan terhadap materi layanan pada hari ini. Betul sekali yang telah disebutkan bahwasannya motivasi belajar itu terdapat dua macam, yang dimana tadi Ibu jelaskan bahwasannya intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dan beberapa pula faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hal ini adalah sebagaimana bahwasannya dapat menunjang keaktifan dan proses daripada hasil belajar yang maksimal tentunya. Nah, di sini juga Ibu akan bagikan melalui Google Drive di WhatsApp untuk pembagian tugasnya, dan nantinya dikumpulkan setelah proses pelajaran dari kelas 8 selesai, karena saya lihat kelas 8 punya jadwal belajar setelah proses layanan Ibu ya? Ibu ada. Iya, baik. Oke, maka dari itu pesan dari Ibu bahwasannya anak-anak sekalian perlu untuk memberikan sebuah motivasi belajar yang tinggi terhadap proses belajar yang anak-anak sekalian miliki, yang anak-anak berikan pada mulai daripada membuat jadwal untuk belajar, hingga belajar di sekolah, hingga bagaimana proses pembelajaran di sekolah yang menunjang bagaimana hasil daripada proses pembelajaran yang diterima nantinya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin juga ini menutup daripada pertemuan layanan kita pada hari ini. Dan sebelum Ibu tutup, mungkin Ulvia sebagai ketua kelas juga bisa memimpin doa kembali dengan teman-temannya, dengan memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk menutup daripada pertemuan layanan kita ini, agar apa yang materi layanan yang Ibu berikan tadi dapat diterima dengan baik dan nantinya dilaksanakan.
dan menjadi penunjang pembelajaran yang kemudian memberikan hasil yang nantinya akan lebih baik di kegiatan layanan lanjutan yang akan Ibu berikan. Dan beberapa di sini nantinya pula seperti yang Ibu tadi katakan bahwasannya setelah pemberian tugas dan kesimpulan daripada Ibu akan menutup daripada kegiatan layanan kita hari ini. Baik, silahkan Ulfia. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih Nagulvia dan anak-anak sekalian yang bergabung di dalam room kita pada hari ini terkait dengan kegiatan layanan yang Ibu berikan. Baik, Ibu izin pamit juga. Sekian untuk kegiatan layanan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.